Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, madly inspiring. Ini adalah episode ke-2017. I'm your host Popo Kosen, dan seperti biasa selama 1 jam gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir, sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam karena lagu-lagunya nggak gue putar ya, gue tulis judulnya aja di description. Jadi kalau kamu mau dengar yang versi lengkap sama lagu-lagunya, ya dengerinnya di radio sesuai dengan judul acaranya Popo on the Radio. Anyway, it's a great day today, but not so much untuk China, karena untuk pertama kalinya dalam 60 tahun terakhir jumlah populasi China itu menurun. Tapi ya nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Sekarang kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama, ada Becky Hill and Galantis with Run. Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. And tadi seperti gue bilang di awal, kalau China akhirnya masuk ke era negatif population growth, di mana untuk pertama kalinya sejak tahun 1961 China itu populasinya menurun. Jadi di akhir tahun 2022 jumlah populasi China itu di 1,41175 miliar, di mana di akhir tahun 2021 itu jumlah penduduknya adalah 1,41260. Jadi mengalami penurunan sekitar hampir 100.000 orang dalam waktu setahun itu. Dan aneh ya, padahal kan ini China itu kan lockdownnya ketat kan. Sementara kita di Indonesia kan waktu di pandemi itu ada banyak pasangan suami istri yang punya pandemic baby kan. Jadi karena ada banyak waktu di rumah bareng, terus bobol, jadi ada anak lagi. Tapi ini di China, kenapa malah sebaliknya? Kenapa malah berkurang? Ya mungkin ada kaitannya dengan banyaknya yang kena COVID juga nggak sih? Karena kemarin sempat ada berita juga kalau ada satu provinsi di China yang diprediksi ada 95% warganya itu kena COVID. Padahal udah zero COVID policy. Jadi gue juga nggak tahu sih. Belum lihat lebih detail lagi statistiknya ini gimana. Tapi yaudah, itu aja sekedar info. And now kita balik ke lagu, ada Tiara Andini dengan Usai. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. And seperti kita tahu kalau weekend kemarin Liverpool itu kalah lagi ya sama Brighton. Jadi saat ini Liverpool ada di peringkat 9 di Premier League, di bawahnya Brighton and Brentford. Dan Jurgen Klopp setelah pertandingan bilang kalau selain ini adalah penampilan terburuknya Liverpool semasa karirnya dia juga bilang kalau nanti di musim summer, di musim panas, Liverpool akan melakukan perubahan terhadap skuadnya dia. Bahkan Jurgen Klopp dengan tegas bilang kalau dia tidak akan begitu setia, nggak akan setia banget, nggak akan loyal banget sama pemain yang musim ini tuh performanya menurun. Jadi dia nggak segan-segan nanti akan mengganti pemain-pemain yang dia rasa mainnya jelek. Nah, tapi nanti kita lihat aja ya. Soalnya menurut gue ini tergantung Liverpool dapat pemilik baru segera apa enggak sih. Karena kan Liverpool ini lagi dijual nih, dan pemiliknya yang sekarang itu memang termasuk pemilik Amerika pada umumnya yang rada-rada pelit gitu. Jadi kita lihat nih, kalau Liverpool dapat pemilik baru sebelum musim panas sih, ya kayaknya bisa melakukan belanja pemain. Tapi kalau enggak, kayaknya sulit men, kalau ngelihat dari kepelitannya pemilik Liverpool sekarang. Tapi ya kita lihat aja nanti. Liverpool sekarang 10 poin tertinggal dari peringkat 4 Liga Inggris atau zona Liga Champions. 10 poin di bawah Man United. So kita lihat aja nanti ya. And now ada About You dari NOTD and Nightly. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang kalau kita udah kena itu nggak enak banget adalah diabetes ya. Soalnya lo mesti jaga makan, belum nanti kalau harus suntik insulin, belum nanti repot banget lah. Jadi cara yang paling gampang untuk menghadapi diabetes ya dengan cara nggak kena. Dan salah satu cara untuk nggak kena itu selain menjaga asupan gula adalah dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Jadi langsung aja lakuin itu, beli gula tes di radio yang nangin Popo on the Radio maupun online. Now, ada Misal dari Yovi and Nuno. Check it out. Welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan akhirnya tadi malam gue nonton The Last of Us, episode yang pertama ya di HBO Go. And gila, gue baru nonton episode 1 ya. Jadi ini impresi ya, bukan review. But I think
The Last of Us ini sangat-sangat promising sih. Dan kalau lu nggak main gamenya, lu nonton ini tuh bakalan keren. Karena memang main gamenya aja waktu itu udah kayak nonton TV show. Dan ini bakal keren. Dan kalau lu main gamenya, lu akan ngelihat The Last of Us ini dan ngerasa gila, ini bener-bener TV series rasa video game nih. Karena banyak shot-shot yang diambil itu sama persis kayak yang di video game. Dan kelihatan keren, man. Dan kalau gue baca review-review, karena orang-orang yang nge-review itu dikasih nonton sampai 4 episode kan, dari 8 episode atau 10, gue gak tahu 8 atau 10, kayaknya 8 deh. Nah, mereka juga bilang keren banget. Dan salah satu episode dari 4 pertama itu yang layak untuk ditunggu-tunggu nih ya, no spoiler, tapi kayak katanya episode 3, itu episode yang episode keren banget yang pertama dari serial ini. Jadi ini tayangnya mingguan ya di HBO Go, tiap hari Minggu keluar. So mirip-mirip House of the Dragon. Jadi 2 minggu lagi lah baru kita akan tahu episode 3 memang sekeren itu apa enggak. Tapi gue sih optimis sih kalau ngeliat episode yang pertama itu. Dan Pedro Pascal sama Bella Ramsey yang jadi Joel sama Ellie ini juga gue bilang keren. Ya udah, langsung aja nonton kalau belum. And now ada Adrenaline dari James Blunt. Check it out. Followers, salah satu penyakit yang udah mulai menyerang anak muda itu adalah diabetes ya, atau penyakit gula. Dan itu kalau udah kena nggak enak banget. Makanya sekarang mumpung lu belum kena, mumpung lu masih, tadinya gue mau bilang mumpung lu masih muda, tapi sekarang orang muda juga udah kena. Jadi dari mulai sekarang aja lah, lu harus mulai mencegah diabetes, mengurangi asupan gula, atau bisa juga mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio, maupun online. Sekarang balik lagi ke Popo on the Radio. Ada 3 Minutes Till New Year's dari Sia. Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan sekarang ini di Australia kan lagi ada Australian Open ya. Jadi turnamen tenis Grand Slam pertama di tahun ini. Karena ya gitulah, tiap kali yang Grand Slam pertama itu emang selalu Australian Open. Nah, barusan ada peraturan baru di mana fans itu dilarang mengibarkan bendera Rusia di event itu karena dalam bentuk protes terhadap perang Rusia melawan Ukraina, yang menurut gue sebenarnya rada-rada gimana gitu. Karena katanya kan dulu ada yang bilang olahraga sama politik jangan dicampur, tapi terus kenapa sekarang dicampur? Dan ini benderanya itu kan dikibarkan karena si fansnya ini tuh lagi nonton pertandingan petenis Rusia di Australian Open. Jadi gimana dong menunjukkan dukungan yang paling gampang selain menggunakan bendera, ya kan? Jadi gue rada aneh sih, tapi ya udahlah ya. Toh gue juga nggak nonton. Cuman menurut gue aneh aja kalau selama ini sering banget ada istilah jangan mencampurkan olahraga dengan politik, tapi kalau terus yang ini dicampur-campurin. But again, cuman opini gue aja sih. Opini kan nggak bisa salah kan opini. Ya udah, kita balik ke lagu sekarang. Ada Orang yang Sama dari Virgun. Check it out. Masih bareng Popo Kusen dan masih soal perang Ukraina Rusia. Jadi kan si Chelsea ini barusan beli pemain baru ya, yaitu si Michailo Modric. Michailo gue nggak tahu bacanya bener apa nggak, tapi Michailo Modric. Dan ternyata dia kan beli dari klub Ukraina, Shakhtar Donetsk. Dan ternyata klubnya si Shakhtar Donetsk ini itu menyumbangkan 20,5 juta pound sterling dari biaya yang didapatkan sama Chelsea, sekitar 88 juta pound kalau nggak salah. Nah, akhirnya dari harga segitu diambil 20,5 juta disumbangkan untuk biaya kepada pengungsi perang. Pokoknya disumbangkan untuk amal lah yang berkaitan dengan perang Ukraina Rusia ini. Jadi menurut gua ini adalah langkah nyata ya yang dilakukan oleh klub Ukraina si Shakhtar Donetsk. Setahu gue juga Liga Ukraina ini lagi nggak main sih gara-gara lagi perang. Gue nggak tahu, lagi nggak main kayaknya. Nggak tahu masih nggak main atau sekarang udah main, tapi kayaknya lagi nggak main. So menurut gue ini keren sih, dari duit segitu terus disisihkan sebagian buat charity. Menurut gue amazing. So congrats buat Shakhtar Donetsk. Dan Mikhailo sendiri kayaknya bakal debut minggu ini sih harusnya, soalnya Chelsea butuh pemain baru kan gara-gara Joao Felix kemarin red card. Tapi ya kita tunggu aja. Weekend ini debutnya dia. And now ada Start Walking dari Lil Nas X. Enjoy.
Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Ingat, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Cuacanya juga masih perubahan musim kan, jadi jaga kesehatan, minum yang banyak. Kalau ke kerumunan atau ke indoor tetap pakai masker. And udah sih, jangan lupa subscribe ya ke YouTube Popo on the Radio kalau belum, supaya ngebantu kita banget. Like juga konten ini kalau lu suka. And selama seminggu ke depan ini, kalau lu bukan fans MU, kayaknya mesti tabah ya menghadapi kesombongan fans MU, karena memang udah lama sih nggak bisa sombong, dimaklumin aja. Sekarang lagu terakhir ada Two Step dari Ed Sheeran. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.